Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Iqmal Solehudin dari Prodi D3 Keperawatan semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan, Gangguan Mobilitas Fisik pada Nyonya X dengan Postseksio Caesarea di ruang X RSUD Cilacap. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Siti Hania, Eskep NS Mkep selaku dosen penguji 1, Ibu Atun Raudatul Ma'rifah, Mkep Eskep MAT selaku dosen penguji 2 sekaligus dosen pembimbing 1, dan Ibu Tin Utami SST Eskep NS Mkes selaku dosen penguji 3 sekaligus dosen pembimbing 2. Latar belakang. Angka kejadian seksio Caesarea di dunia mengalami peningkatan dan melewati batas standar yang sudah ditetapkan oleh WHO sebesar 5-15%. Menurut data dari World Health Organization, penggunaan operasi sesar terus meningkat secara global. Sekarang terhitung lebih dari 1 dari 5 dari semua persalinan. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat sampai tahun 2030 dengan angka 29% atau sepertiga metode semua persalinan. Benua Amerika menjadi penyumbang angka tertinggi yaitu 39,3%, sedangkan di Asia di posisi ketiga dengan angka sebesar 23,1%. Sedangkan di Indonesia, menurut data riset kesehatan dasar tahun 2018, menunjukkan persalinan pada usia 10-54 tahun mencapai 78,73%, dengan angka kelahiran menggunakan metode seksio Caesarea sebanyak 17,6%. DKI Jakarta menjadi penyumbang tertinggi dengan angka sebesar 31,3% dan terendah di Papua 6,7%. Sedangkan di Jawa Tengah sendiri mencapai 17,1%. Angka ini menunjukkan bahwa persalinan dengan seksio Caesarea semakin banyak dilakukan oleh ibu melahirkan. Masalah gangguan mobilitas fisik yang muncul pada ibu post seksio Caesarea. Seksio Caesarea umumnya akan menimbulkan masalah yang lebih banyak dibandingkan dengan persalinan normal. Salah satunya yaitu masalah mobilisasi terlambat sehingga menimbulkan gangguan mobilitas fisik yang disebabkan oleh luka post-operasi yang cukup besar pada dinding perut dan rahim akibat pembedahan seksio Caesarea, sehingga ibu takut untuk melakukan pergerakan. Nyeri yang diakibatkan oleh luka bekas operasi menyebabkan ibu cenderung lebih memilih untuk berbaring saja dan tidak mau menggerakkan badannya, sehingga menyebabkan beberapa masalah seperti kaku persendian, postur yang buruk, kontraktur otot, dan nyeri tekan jika tidak melakukan mobilisasi dini. Rumusan masalah. Bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan gangguan mobilitas fisik pada Nyonya X dengan postseksio Caesarea di ruang X RSUD Cilacap? Tujuan umum pada penulisan ini, penulis mampu menggambarkan asuhan keperawatan gangguan mobilitas fisik pada Nyonya X dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan yang utuh dan komprehensif di ruang X RSUD Cilacap. Tujuan khusus menggambarkan hasil pengajian, menggambarkan rumusan diagnosa, menggambarkan intervensi, menggambarkan implementasi, dan menggambarkan hasil evaluasi. Manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi pengembang ilmu dan teknologi keperawatan, manfaat bagi peneliti. Konsep postpartum. Masa nifas adalah masa setelah persalinan selesai sampai 6 minggu. Selama masa nifas, organ reproduksi secara perlahan akan mengalami perubahan seperti keadaan sebelum hamil. Perubahan organ reproduksi ini disebut involusi, menurut Maritalia 2017. Periode
ada 3, 1 puerperium bini, pure intermedial, dan remote puerperium. Perubahan fisiologis pada masa nifas: 1. Perubahan sistem reproduksi, 2. Perubahan sistem pencernaan, 3. Perubahan sistem perkembihan, 4. Perubahan sistem peredaran darah, 5. Perubahan sistem muskuloskeletal, 6. Sistem integumen, 7. Sistem perubahan endokrin, dan 8. Sistem perubahan tanda dan tanda vital. Perubahan fisiologis pada masa nifas: 1. Fase tucking in, yaitu periode ketergantungan berlangsung dari hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Pada fase ini, ibu sedang berfokus terutama pada dirinya sendiri. Ibu akan berulang kali menceritakan proses persalinan yang dialami dari awal sampai akhir. Yang kedua, fase taking hold. Fase taking hold adalah periode yang berlangsung antara 3 sampai 10 hari setelah melahirkan. Pada fase ini timbul rasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawabnya dalam merawat bayi. Yang ketiga, fase letting go adalah periode menerima tanggung jawab akan peran barunya sebagai orang tua. Fase ini berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Konsep seksio caesarea. Pengertiannya, seksio caesarea merupakan suatu cara guna melahirkan janin dengan membuat sayatan pada dinding uterus melalui dinding depan perut, menurut Nur Arif dan Kusuma 2015. Jenis seksio caesarea ada 5. 1. Seksio caesarea klasik, yaitu dengan melakukan sayatan vertikal sehingga memungkinkan ruangan yang lebih besar untuk jalan keluar bayi. 2. Seksio caesarea transperitoneal profunda, yaitu sayatan mendatar di bagian atas dari kandung kemih yang sangat umum dilakukan pada masa sekarang ini. Ketiga, hysterektomi caesarea, yaitu seksio caesarea yang diikuti dengan pengangkatan rahim. 4. Seksio caesarea extraperitoneal, yaitu seksio caesarea berulang pada seseorang pasien yang sebelumnya melakukan seksio caesarea. Penyebab: ada faktor dari janin dan faktor dari ibu. Penata laksanaan yang bisa dilakukan setelah dilakukan seksio caesarea yaitu: 1. Cairan intravena, 2. Tanda-tanda vital, 2. Terapi cairan dan diet, 4. Kateterisasi, 5. Ambulasi, 6. Perawatan luka, 7. Laboratorium, dan 8. Perawatan payudara. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang sebelum dilakukan tindakan seksio caesarea yaitu: pemantauan janin terhadap kesehatan janin, pemantauan EKG, JDL dengan diferensial, elektrolit, hemoglobin dan hematokrit, golongan darah, urinalisis, amniosentesis terhadap maturitas paru janin sesuai indikasi, pemeriksaan sinar X sesuai indikasi, dan ultrason sesuai pesanan. Yang kedua, pemeriksaan penunjang setelah dilakukan tindakan seksio caesarea yaitu urinalisis, hitung sel darah putih, hemoglobin dan hematokrit, terakhir kultur luka. Komplikasi yang mungkin muncul setelah dilakukan tindakan seksio caesarea yaitu infeksi puerperal, perdarahan, luka kandung kemih, dan emboli paru. Yang terakhir, kemungkinan ruptur tinggi pada kehamilan berikutnya. Pathway dari seksio caesarea yaitu: tindakan seksio caesarea dilakukan jika persalinan normal tidak bisa dilakukan. Ada penyebabnya yaitu dari faktor ibu dan faktor janin. Setelah dilakukan tindakan seksio caesarea, ibu akan merasakan lemah. Setelah efek anestesi hilang, ibu akan merasakan nyeri ketika beraktivitas sehingga ibu enggan melakukan pergerakan sehingga menyebabkan masalah gangguan mobilitas fisik.
Konsep asuhan keperawatan. Yang pertama, pengajian meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pengajian psikologis postpartum. 2. Diagnosa keperawatan. Diagnosa perawatan yang diambil yaitu gangguan mobilitas fisik, yaitu keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. 3. Intervensi. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan mobilitas fisik klien meningkat. Tindakan yang dilakukan yaitu dukungan mobilisasi, edukasi teknik ambulasi, dan manajemen nyeri. Keempat, implementasi yang dilakukan pada ibu post-seksio caesarea yaitu melatih pasien untuk melakukan mobilisasi dini secara bertahap selama 3 hari. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi adalah langkah terakhir pada proses keperawatan. Evaluasi keperawatan ini dilakukan untuk menandai apakah rencana keperawatan yang dilakukan pada pasien sudah tercapai atau sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Dasar manusia yang diambil pada karya tulis ilmiah ini yaitu konsep aktivitas. Salah satu tanda kesehatan adalah adanya kemampuan seseorang melakukan aktivitas seperti berdiri, berjalan, dan bekerja. Aktivitas adalah suatu energi atau keadaan bergerak di mana manusia memerlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Mobilisasi dini. Mobilisasi dini merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan segera pada klien pasca operasi yang dimulai dari bangun dari tempat tidur, duduk, hingga klien turun dari tempat tidur dan mulai berjalan dengan bantuan alat sesuai dengan kondisi klien. Gangguan mobilitas merupakan suatu keadaan ketika seseorang mengalami atau beresiko keterbatasan gerak fisik. Dari luka operasi seksio caesarea yang dialami oleh ibu akan menyebabkan mobilitas fisik ibu terganggu. Pelaksanaan mobilisasi dini. Pelaksanaan mobilisasi dini pada ibu post-seksio caesarea dengan anestesi spinal dapat dilakukan pada 24 jam setelah operasi. Sedangkan pada pasien dengan anestesi umum dapat dilakukan sedini mungkin mulai dari 6 sampai 12 jam setelah operasi. Yang terakhir, metode studi kasus. Pertama, rancangan studi kasus. Karya tulis ilmiah ini menggunakan rancangan studi kasus deskriptif yang menggambarkan asuhan perawatan gangguan mobilitas fisik pada pasien post-seksio caesarea di ruang X RSUD Cilacap. Kedua, subjek studi kasus. Pada penelitian ini adalah semua klien post-seksio caesarea hari pertama dengan gangguan mobilitas fisik yang bersedia menjadi responden. Fokus studi kasus dalam kasus ini adalah asuhan keperawatan gangguan mobilitas fisik pada pasien post-operasi seksio caesarea. Definisi operasional, asuhan keperawatan pada post-seksio caesarea dengan fokus studi pengelolaan gangguan mobilitas fisik adalah serangkaian proses keperawatan yang diberikan kepada klien dengan post-operasi seksio caesarea yang mengalami gangguan mobilitas fisik yang meliputi pengajian, diagnosa perawatan, rencana perawatan, tindakan perawatan, kemudian penilaian atau evaluasi keperawatan. Tempat dan waktu studi kasus dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 25 Desember pada praktek klinik keperawatan 3 di RSUD Cilacap. Metode pengumpulan data ada 3, yaitu 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Studi dokumentasi. Penyajian data, penulis akan menyajikan data tentang asuhan perawatan yang meliputi pengajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi yang akan disajikan dalam bentuk tekstural atau narasi. Etika studi kasus. 1. Principle of Beneficence. Penelitian yang dilakukan mampu memberikan manfaat kebaikan bagi kehidupan manusia. 2. The Principle of Respect for Human Dignity. Peneliti harus memegang prinsip menghormati harkat martabat manusia.
3. The principle of justice. Penelitian semestinya mampu menerapkan prinsip keadilan, terutama pada responden. Terakhir, informed consent. Partisipan mempunyai informasi yang adekuat tentang penelitian, mampu memahami informasi, bebas menentukan pilihan, memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut atau tidak dalam penelitian ini secara sukarela. Sekian dari saya. Terima kasih. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.